Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing? You are fine, aren't you? Today we are going to learn Unit 4. It is about simple past tense. Jadi bab 4 ini itu tentang simple past tense. Kalau di bab 1 dulu itu simple present tense. Kemudian apa itu simple past tense? Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian di waktu lalu atau lampau. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Simple past tense yang pertama bisa menggunakan to be. To be-nya di sini bukan is, am, atau are, tetapi was dan were. Kita lihat contohnya. I was in Semarang yesterday. Saya was itu to be di sini ya. To be itu boleh diartikan adalah kalau pas, tapi kalau nggak pas tidak usah diartikan. Di sini saya was in Semarang yesterday. Saya langsung in. Jadi was-nya lebih enak tidak usah diartikan. In itu di Semarang yesterday, kemarin, ya. Itu. Kemudian contoh yang berikutnya, you were fat 3 years ago. You, kamu, di sini to be-nya memakai were. Fat itu gemuk. 3 years, 3 tahun. Ago itu artinya yang lalu, ya. Kamu gemuk 3 tahun yang lalu. Ya, ini kejadiannya kan sudah yang lalu atau lampau. Kalau yang tadi saya di Semarang kemarin juga lampau, ya. Ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau subjeknya I, he, she, it itu to be-nya memakai was. Kalau subjeknya you, they, atau we, kita memakai were. Gitu ya. Harus diingat ini ya. Kemudian coba kita berlatih ya, melengkapi kalimat dengan to be yang sesuai. Kita lihat di sini, number 1, she said yesterday. Ya, tadi she itu kita kira-kira memakai apa? Iya, tadi kan I, he, she, it memakai was. Jadi gini memakai was. She was sad yesterday. Dia sedih kemarin. Number 2, we in the library 3 hours ago. We itu termasuk yang you, they, we, ya. Memakai were. Kami in the library di perpustakaan 3 hours ago. 3 jam yang lalu. Ago itu yang lalu. Number 3, Susan and Tini elementary students 2 years ago. Susan dan Tini kan sama saja dengan they, ya. They itu memakai were. Susan dan Tini were elementary students. Susan dan Tini siswa SD 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Number 4, Ronnie in Bandung last month. Ronnie itu kan he. Kalau he, maka to be-nya adalah was, ya. In Bandung, di Bandung, last month. Last itu sama dengan ago. Artinya yang lalu. Month, bulan. Last month, bulan yang lalu. Kemudian number 5, my grandfather a teacher 10 years ago. My grandfather itu kan he, ya, dia laki-laki, ya. Ya, dia laki-laki memakai was atau were? Was. My grandfather was a teacher 10 years ago. Kakekku a teacher, seorang guru. 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat lagi ya. Berikutnya cara untuk mengubah kalimat positif menjadi negatif dan tanya. Kita lihat yang pertama, kalimat positifnya Irma was sad yesterday. Kalimat negatifnya hanya nambahin not setelah to be menjadi Irma was not sad yesterday. Irma tidak sedih kemarin. Kalimat tanya
to be ditarik ke depan. Was Irma sad yesterday? Apakah, jadi wasnya diartikan apakah kalau dalam kalimat tanya ya. Apakah Irma sad, sedih yesterday, kemarin? Kalau jawabannya yes, yes, she was. Kalau no, no, she was not. Kemudian contoh yang kedua, they were at the beach last Sunday. They, mereka, were at the beach last Sunday. At itu di, beach itu pantai, last Sunday. Last itu artinya yang lalu, sama dengan ago, ya. Sunday, hari Minggu, ya. Last Sunday artinya hari Minggu yang lalu. Kalimat negatifnya, they were not at the beach last Sunday. Jadi not-nya ditambahkan setelah to be. To be-nya di sini were, ya. They were not at the beach last Sunday. Mereka tidak di pantai hari Minggu yang lalu. Kemudian kalimat tanya, iya, to be-nya ditarik ke depan. Were they at the beach last Sunday? Were-nya diartikan apakah? Apakah mereka di pantai hari Minggu yang lalu? Kalau jawabannya yes, yes they were. Jawabannya no, no they were not. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya ini was not, kalau disingkat menjadi wasn't. Ini biasa ya. Kemudian were not disingkat menjadi weren't. Itu. Kemudian anak-anak kita akan mempelajari adverb of time. Kata keterangan waktu yang digunakan pada simple past tense. Ya, beberapa sudah kita kenali tadi. Yang pertama, yesterday artinya kemarin. Yang kedua, last week artinya minggu atau pekan yang lalu. Last month, bulan yang lalu. Last year, tahun yang lalu. Last night, malam yang lalu atau tadi malam. Last Sunday, hari Minggu yang lalu. Kalau last Monday, hari Senin yang lalu. Last Wednesday, hari Rabu yang lalu. Jadi last bisa diikuti nama-nama hari. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Jadi ago itu bisa diartikan yang lalu, last juga diartikan yang lalu. Ya, kalau ago itu letaknya di belakang, kalau last diletakkan di depan. 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. This morning itu artinya pagi ini atau tadi pagi. Demikian anak-anak untuk pembahasan simple past tense part 1 atau bagian 1. Kita akan bertemu lagi pada part 2 atau bagian kedua di kesempatan yang lain. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.